Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Nuzuli Azaria dengan NIM akhir 025 dari PGSD 4A. Yang akan kita bahas mengenai Ibnu Khaldun, yakni yang pertama biografi Ibnu Khaldun, selanjutnya karya-karya Ibnu Khaldun, dan yang terakhir hikmah dari kisah Ibnu Khaldun. Biografi tentang Ibnu Khaldun dari lahir hingga wafat. Ibnu Khaldun lahir pada tahun 1332 di Tunis, Tunisia. Ayahnya adalah seorang hakim terkemuka di kota Tunis. Ibnu Khaldun mendapatkan pendidikan awalnya di Tunis sebelum pindah ke Andalusia, Spanyol pada usia 16 tahun. Di Spanyol, Ibnu Khaldun belajar di universitas-universitas terbuka seperti Universitas Cordova. Ia mempelajari ilmu-ilmu agama seperti filsafat, matematika, sejarah, dan sastra. Setelah menyelesaikan pendidikan, Ibnu Khaldun kembali ke Tunis dan menjabat sebagai pejabat pemerintah di berbagai negara Islam. Ia juga menjabat sebagai konsultan politik di Maroko. Pada tahun 1375, Ibnu Khaldun pindah ke Mesir dan bergabung dengan dinasti Mamluk. Di Mesir, ia menulis karya monumentalnya yang terkenal, yaitu Muqaddimah, yang diterbitkan pada tahun 1377. Setelah itu, Ibnu Khaldun diangkat sebagai Hakim Agung Mesir oleh Sultan Barquq, namun pada tahun 1384 ia diasingkan dari Mesir dan dipindahkan ke Tunisia, di mana ia menjadi penasehat Raja Tunis. Ibnu Khaldun meninggal dunia pada tahun 1406 di Kairo, Mesir pada usia 74 tahun. Warisannya sebagai sejarawan, filosof, dan politikus muslim terkemuka tetap diperingati dan dipelajari hingga saat ini. Karya-karya Ibnu Khaldun. Beberapa karya terkenal yang ditulis oleh Ibnu Khaldun antara lain: pertama, Muqaddimah adalah karya monumental Ibnu Khaldun yang ditulis pada tahun 1377. Karya ini berisi analisis yang tajam tentang sejarah dan perkembangan manusia dan mendasarkan konsepnya pada prinsip-prinsip psikologi, ekonomi, dan sosial. Karya ini juga mencakup teori-teori tentang peradaban dan kelompok-kelompok manusia, serta menguraikan teori tentang siklus sejarah. Yang kedua, Kitab Al-Ibar atau buku sejarah adalah karya sejarah Ibnu Khaldun yang mencakup sejarah dunia dari awal penciptaan sampai zaman Ibnu Khaldun. Karena ini berisi sejarah berbagai negara dan dinasti di Timur Tengah, Afrika Utara, dan Eropa, serta memberikan analisis tentang perubahan dan pergesekan politik dan sosial di masa lalu. Ketiga, Kitab Al-Farik atau buku Manikam Pertama Tunggal adalah kumpulan kutipan-kutipan dari karya-karya Ibnu Khaldun yang lebih besar dan menyajikan pandangan filosofisnya tentang kehidupan, cinta, dan kebijaksanaan. Lalu yang terakhir, Al-Muqaddimah fil Al-Adab atau Prolegomena tentang ilmu sastra adalah karya Ibnu Khaldun tentang ilmu sastra Arab. Karya ini membahas tentang berbagai macam karya sastra dan memberikan analisis tentang unsur-unsur sastra, gaya bahasa, dan struktur karya sastra.
Di kisah Ibnu Khaldun dapat diambil hikmah, diantaranya semangat belajar. Ibnu Khaldun adalah seorang intelektual yang terus belajar sepanjang hidupnya. Ia belajar di berbagai universitas di Spanyol dan Italia, dan kemudian memperdalam pengetahuannya dengan menulis karya-karya penting dalam berbagai bidang seperti sejarah, politik, filsafat. Semangat belajar yang kuat adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dan prestasi dalam kehidupan. Hikmah berikutnya, keterbukaan. Ibnu Khaldun hidup di masa ketika dunia Islam sedang mengalami masa transisi. Meskipun ia hidup di lingkungan yang konservatif, Ibnu Khaldun memiliki keterbukaan pikiran yang besar dan mampu mengintegrasikan ide-ide dari budaya dan agama yang berbeda-beda. Hal ini memungkinkan ia untuk memperoleh wawasan yang lebih luas dan menjadi pemikir yang kreatif dan inovatif. Keberanian merupakan hikmah yang bisa diambil dari kisah Ibnu Khaldun. Memiliki keberanian untuk berbicara dengan jujur dan tegas tentang keadaan sosial dan politik di masa itu. Bahkan ketika hal itu tidak populer, keberanian itu berbicara dengan jujur dan tegas tentang kebenaran adalah nilai penting yang dapat dijadikan teladan dalam hidup. Hikmah yang bisa diambil yaitu nilai integritas. Ibnu Khaldun memiliki reputasi sebagai seorang intelektual yang jujur dan terhormat. Ia menjabat sebagai pejabat pemerintah dan hakim agung dan dihormati oleh banyak pihak karena integritasnya yang kemampuannya untuk memimpin dengan keadilan dan kebijaksanaan. Nilai integritas dan kejujuran yang sangat penting dalam kehidupan dan membantu kita membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Lalu yang terakhir, hikmah yang bisa diambil yaitu menghargai warisan budaya. Ibnu Khaldun mempelajari dan memperdalam pengetahuan tentang budaya, sejarah. Ia juga memperoleh wawasan tentang budaya dan sejarah dari berbagai negara lain yang pernah ia kunjungi. Menjaga dan menghargai warisan budaya merupakan nilai penting yang dapat membantu dan memahami dunia di sekitar kita, memperkuat identitas budaya kita sendiri.